Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat berupa kesehatan serta kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian MPO Rabu kali ini. Sholawat serta salam kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri teladan bagi kita semua yang syafaatnya sama-sama kita nantikan kelak di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang akan mengisi materi kita pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jemaah kajian online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kita pada kesempatan kali ini. Acara pertama yaitu pembacaan. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga Muidoh Hasanah. Acara keempat tanya jawab. Acara kelima doa serta penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara kajian kita pada kali ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kajian MPO hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ukhti Hajjah Nur Halimah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Baik teman-teman, silahkan yang mau buka mazhabnya surat An-Nisa ayat 172 sampai 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihim
فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا ويستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa menjadi pahala bagi yang membaca dan mendengarkan, serta dapat menjadi penenteram hati, syafaat dan cahaya bagi kita semua di alam kubur dan di yaumil akhirah kala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah kajian online sekalian, adapun acara kita ini disiarkan juga secara langsung melalui Facebook dan rekamannya dapat disimak melalui FB Dompet Du'afa Hongkong, serta dapat juga disimak dan diupload di channel YouTube Dompet Du'afa Hongkong News. Dan jangan lupa untuk like serta share serta subscribe channel YouTube Dompet Du'afa Hongkong News. Serta berlangganan dengan channel YouTube Dompet Du'afa Hongkong News untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat serta kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Du'afa Hongkong. Selanjutnya acara ketiga yaitu acara inti Muidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang kali ini mengangkat tema yang Masya Allah luar biasa sekali,
dan selalu menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat serta selalu menjadi viral. Ya, itu apakah hukum pelakor dalam Islam? Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang sedang di rumah sakit nih, Bu? Masih masa pemulihan, Ustaz. Oh ya, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan di-off-kan dulu, Bu. Iya, oke, terima kasih. Ini nggak apa-apa kita bahas ini Bu. Malah ditunggu-tunggu, Ustaz. Seru. Nggak apa-apa, Ustaz. Ini kalau kata orang Medan ini saya membahasnya ngeri-ngeri sedap nih, Bu. Mantap. Itulah kehidupan, Ustaz. Oke. Selalu Ya. jadi momok dalam kehidupan rumah tangga. Iya. Ya, saya salah satunya korbannya. Ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kembali kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan, kelezatan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kita kebahagiaan sebelum kita ke akhirat nanti. Di dunia ini pun Allah bahagiakan kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kita bahas mengenai ini yang negatif ya, ini yang negatif. Ini yang kita bahas adalah mengenai perempuan yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Mesti kita bedakan mana yang syariat, mana yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, kita ambil yang pertama dari secara bahasanya terdahulu, dari bahasa Indonesia ya. Siapa sih pelakor itu? Kalau pelakor kan apa namanya wanita berarti. Kalau kepanjangannya perebut lelaki orang. Itu pelakor bukan hanya perempuan saja. Sama juga laki-laki. Laki-laki pun ya disebut pelakor juga. Hanya saja namanya bukan pelakor, tapi pebinor. Perebut bini orang. Jadi namanya sifat merebut itu ada saja. Si laki-laki ada, si perempuan juga ada. Setiap orang yang berbuat maksiat itu ada kalanya laki-laki, ada kalanya perempuan. Nah, ibu-ibu sekalian, ini secara bahasa. Siapa itu pelakor itu? Bahwa dia adalah pengambil atau pencuri lelaki orang. Tetapi masalahnya di sini bahwa ini dikesankan bahwa yang diambil atau dicuri adalah pasif. Contoh, seorang perempuan karena naksir dengan lelaki orang lain, begitu Bu ya, kadang memang tamannya tetangga itu lebih hijau daripada taman sendiri. Dulu ketika masa pacaran, wih gantengnya suami itu. Kita pun ingin untuk menyerahkan kehidupan kita, menghabiskan seluruh masa kehidupan hingga akhir hayat sampai nyawa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kata-kata manis ketika masa-masa indah. Nah, ketika seseorang itu sudah dalam ikatan pernikahan, ternyata luar biasa. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, ya, hal-hal yang tidak ketahui ternyata dulunya ganteng, wangi, bersih,
kata-katanya indah, baik hati. Kamu kenapa sih mau sama dia? Dia baik. Ya iyalah baik. Kenapa baik? Karena dia menginginkan kita. Ada sesuatu yang kita miliki yang ingin dimilikinya. Nah, biasanya orang ya menilai bahwa pelakor itu sendirilah yang dia bersalah. Padahal yang aktif adalah sang pencuri ataupun pengambil. Nah, ya, kita teruskan nih. Pada kejadian itu ada perselingkuhan untuk dua-duanya yang sama-sama aktif ternyata. Ternyata yang bermasalah bukan hanya perempuannya saja yang pelakor itu, bukan itu saja. Ternyata suami pun bermasalah. Bukan hanya suami yang pasif, bukan hanya dia yang menerima serangan, tidak. Ternyata dua-duanya juga saling bergerak. Suami juga bermasalah, pelakornya juga bermasalah. Jadi masalahnya, ada kalanya memang perempuan itu yang berusaha untuk merebut suami orang lain, ada kalanya memang suami ini bermasalah. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha ya, mungkin memperingatkan orang-orang di sekitar kita, mungkin anak ataupun keluarga, bahwa penting sebelum kita menuju ke jenjang pernikahan, maka perlu belajar hukum-hukum mengenai pernikahan, psikologi mengenai pernikahan. Bagaimana mengarungi rumah tangga, bagaimana cara-cara untuk membahagiakan di antara pasangan suami dan istri. Apa saja sih kewajiban ataupun hak suami dan istri? Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum untuk menjaga pernikahan, ya, hukum untuk menjaga pernikahan adalah wajib. Ustadz, saya mengalah sajalah, biarlah saya mengalah untuk suami saya. Biarkah dia di sana, di Indonesia, biarlah suami saya itu dengan wanita yang lain. Walaupun tanpa ikatan pun nggak apa-apa. Ini bahaya. Jangan seperti itu. Nah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi masalahnya siapa tadi? Suami dengan, suami dengan yang perempuan, yang pelakor itu. Nah, hadirin rahmati Allah, ini hadisnya. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, bagaimana ini perempuan yang merebut suami orang lain? Bagaimana itu? Maksudnya bagaimana? Bukan tidaklah termasuk bagian daripada kami. Itu kata Nabi. Di sini hadisnya adalah riwayat Abu Hurairah, sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna." Laisa minna, bukanlah bagian daripada kami. Man khabbaba imra'atan. Siapa yang dia menipu imra'atan, seorang perempuan, ala zawjiha, atas suaminya. Ini lafaz hadisnya ya, hadis yang sering disampaikan bahwa pelakornya ada nggak sih dalam hadis, ada nggak dalilnya pelakor itu sehingga mereka dapat kemurkaan daripada Allah dan Rasulnya. Ini hadisnya riwayatnya Abu Daud. Nah, kemudian kita baca syarahnya. Jadi syarah itu adalah penjelasan para ulama. Kita ya dalam mentafsirkan Al-Qur'an ataupun hadis tidak boleh comot sana comot sini. Tidak boleh hanya satu ayat kita jadikan dalil, nggak boleh. Tetapi satu ayat itu kita lihat ayat yang lain, kemudian digabungkan pemahamannya bagaimana yang dibuat kesimpulan oleh para ulama-ulama kita. Nah, di sini diterangkan ya. Di sini saya bacakan. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Islam, kita baca nih ya, Al-Islam dinul adli. Ya, Al-Islam dinul adli. Islam itu adalah agama yang adil, war-rahmah, dan agama kasih sayang. Adil dan kasih sayang itu adalah punyanya orang Islam. Itu adil dan kasih sayang itu sebetulnya adalah punyanya orang Islam. Jadi ketika keadilan ataupun kasih sayang dalam hati seorang mukmin itu, seorang muslim itu tidak ada, berarti sedang tercabut yang padahal miliknya. Dulu zaman Rasulullah ada juga raja yang adil, namanya Raja Najasyi, sehingga meminta perlindungan ke sana orang-orang yang dalam kelemahan ataupun terjadi penyiksaan di Mekah.
Rasulullah SAW kirim ke Ethiopia. Itu Raja Najasyi. Tetapi keislaman itu sendiri yang memiliki keadilan ataupun rahmah, kasih sayang, itu punyanya orang Islam. Nah, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di sini disampaikan bahwa agama ini adalah punya ikatan yang kuat. Yang mana yahfazul mujtama' min awamil tawaffuki wal insyiqaq. Agama ini menjaga masyarakat untuk teratur, tidak terpecah belah, terhindarkan daripada goncangan-goncangan. Nah, kok ada seseorang yang dia menghancurkan rumah tangga orang lain? Falaisa minna, kata Nabi. Kita baca. Wa fi hadzal hadis tatajalla ta'alimul Islam al-'aliyah, haitsu yuhadzir an-nabi man yuqi'a al-adawah bainan nas. Islam itu sebagai agama yang tinggi, agama yang luhur, inna dina indallahil Islam, tidak ada agama, ya, agama yang lain hanya agama-agama yang tidak sempurna. Islam yang dibawa Rasulullah itu yang sempurna. Islam itu memperingatkan. Jadi sampai urusan pernikahan pun diingatkan Rasulullah. Memperingatkan tentang apa? Man yuqi'a al-adawah. Jangan sampai orang itu membuat permusuhan di antara manusia. Khususnya dalam masyarakat umum. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Maka orang itu tidak termasuk golongan kami yang dia membuat keributan seorang istri kepada suaminya. Kita baca. Maksud laisa minna itu apa laisa minna? Laisa ala tariqatina. Dia bukan ikut jalan kami. Laisa min sunnatina. Dia tidak ikut sunnah kami. Laisa min ahkami syar'ina. Dia bukan ikut daripada syariat kami. Kalau kita disabdakan seperti itu oleh Nabi, ada orang yang dia buat permusuhan saja. Suka ngadu domba. Jadi si perempuan ini dia cakap dengan istrinya, dia ngomong dengan istri suaminya. Jadi ada seorang suami yang diinginkan oleh perempuan A, B, C, laki-lakinya si A, perempuan istri sahnya si B, pelakor ini si C. C suka dengan A, maka C mengatakan kepada si A, kepada si B, suamimu itu suka jalan malam, tak kemana-mana dia. Si C ini, dia ngompor-ngompori, manas-manasi. Padahal kadang-kadang, si C ini sahabat baiknya si B. Kadang-kadang begitu. Sudahlah, kamu pisah, jangan minta cerai aja. Dia yang mau kepada si A. Ini kan ada juga kejadian seperti itu. Nah, dia manas-manasi, menjelek-jelekkan. Afsadaha wa khada'a, bahkan nipu. Yuzayyin laha adawat az-zawj. Dia hias-hias, poles-poles supaya terjadi perpisahan antara seorang suami tadi dengan istrinya. Bidzikri musawihi, disebutkan semua keburukannya. Wa yadhkuru mahasina rajulin ajnabi. Bahkan si perempuan si C tadi, apa yang dia katakan? Kamu sama si dia aja, si D. Itu kan mantan kamu. Dia kan baik dengan kamu. Dari dulu walaupun kamu sudah menikah, kan dia sering juga memberitahukan keadaannya kepada kamu. Dia pun alhamdulillah sudah pakai alhamdulillah juga, sudah punya perusahaan, kerjanya pun mantap. Dan tahu enggak, dia masih cinta loh sama kamu katanya. Dia manas-manas ini. Sehingga si B terpikir dia, oh iya ya, daripada aku dengan suamiku ini, fatuqarinhu bi zawjiha. Jadi hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang lelaki dengan perempuan dalam ikatan, ya, dalam ikatan pacaran, belum menikah, itu setan sudah masuk. Selalu dikipas-kipasi telinganya itu. Sudah buat ini, kurang ini, buat ini, buat ini, buat ini. Terus dikipas-kipas kuping itu. Ketika kapan? Pacaran manis semuanya. Nggak ada yang pahit. Minuman pahit jadi manis, minuman pahit. Sebetulnya pahit minuman tuh. Gimana, Pak? Gimana, Mas? Minumannya enak? Enak banget. Mengapa? Semua yang pahit-pahit itu jadi manis. Ketika kapan? Lagi pacaran.
Ketika sudah menikah, "Woi, apa ini?" Marah dia dengan istrinya. Kurang garam sedikit saja, sang suami yang tidak tahu agama tadi itu, langsung dia cela bininya, istrinya. "Kamu tidak ada otak, kan kamu udah tahu aku senang dengan yang asin-asin. Kenapa garam nggak pernah diletakkan?" Padahal diletakkan juga garam itu. Ada yang rahmatullah SWT. Syaitan, ya, ketika masa pacaran, semuanya lezat, semuanya indah, semuanya manis, semuanya. Tetapi dia bukan hanya datang pada waktu pacaran saja. Dia datang ketika pacaran supaya membumbui pasangan itu agar berbuat maksiat sebelum pernikahan. Dan dia datang juga, setan ini, kepada pasangan suami istri supaya mereka berdua tuh cerai, pisah. Istana setan itu berada di lautan. Ya, istana iblis. Inna iblis. Kalau iblis ini bosnya. Setan ini, jadi iblis ini termasuk jin, kalangan jin. Dan iblis adalah bosnya. Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'. Iblis itu singgasananya, kerajaannya itu berada di laut. Dia mengutus pasukannya. Ya ba'atsu sarayahu. Dia mengutus pasukannya. Memang ada pasukannya ini, jenderal besar nih. Pasukannya banyak, dia kirim. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Di antara mereka ada yang melaporan. Jadi mereka ini beda-beda tingkatannya. Yang kopral ya kopral. Yang kalangan bawah ya kalangan bawah. Setan menggoda para jenderal, setan menggoda dokter, setan menggoda petani, setan menggoda ustadz, setan menggoda kiai, ulama. Itu setan selalu masuk. Selama nyawa kita masih di kandung badan, kita semua akan digoda. Dan dia tidak pernah berhenti menggoda kita. Yajri minad dam, dia berjalan di aliran darah kita. Maka setan-setan yang banyak tadi, dia bertugas macam-macam orang dengan teknik-teknik yang profesional. Setan ini, Bu, tidak digaji setan itu. Nggak digaji dia. Nggak mau dia jabatan, nggak mau. Jadi presiden setan nggak mau. Dia nggak mau pujian-pujian, nggak mau. Gelar-gelar yang banyak, nggak. Setan tujuannya agar manusia itu bersamanya di dalam neraka. Dan dia ikhlas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setan ini ikhlas dan kerjanya profesional. Kok kita sebagai orang yang menginginkan jannahnya Allah, ingin bersama Rasulullah, kok nggak jaga-jaga? Kok kita nggak memanage kehidupan kita 24 jam sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya? Kita nggak berpengalaman, nggak berusaha sungguh-sungguh, kita kalah dengan setan. Dia orang yang berpengalaman, setan ini berpengalaman. Ikhlas lillahi, lil nar. Karena dia mau masukkan kita ke dalam neraka. Dan dia sungguh-sungguh. Full sungguh-sungguhnya. Kalau nggak bisa cara A ini, plan B. Kalau nggak plan B nggak jalan, plan C. Plan Z sampai plan Z pun dia ada. Rencana A sampai Z dia ada. Maka setan laporan. Ya, setan laporan. Bos, alhamdulillah, bahasa kita lah. Bos, saya sudah membuat ini, begini. Setan ini slow aja. Biasa. Yang kamu ganggu tuh masih biasa-biasa saja. Nggak ada. Komen like pun nggak ada nih. Dari iblis bosnya. Bosnya like-nya pun nggak ada. Tapi ketika ada setan yang berhasil. Bos, tadi saya sudah menggoda seorang suami dengan si istri. Sehingga suami dan istri itu mereka berpisah, bercerai. Reneo. Meriki. Hebat betul kamu nih. Di komen, Pak. Di like, di komen. Bahkan dikasih penghargaan. Sini kamu. Mantap betul kerjaan kamu. Cemana kamu buat tadi? Hebat, Bu. Mengapa? Ini dia memisahkan antara suami dengan istri. Ketika seorang suami dengan istri berpisah, banyak jadinya. Di antara keburukan-keburukan yang berlaku. Si istri tidak ada yang mengayomi.
perbaikan antara keduanya tidak bisa terjadi. Kemudian apa? Anak-anak pun ya begitulah, karena tidak adanya orang tua dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dari rahmat subhanahu wa ta'ala, ini kerja setan itu untuk memisahkan antara seorang suami dengan istri, termasuk pekerjaan yang mulia di kalangan mereka. Ni'ma anta, kata iblis tadi. Hebat kamu, hebat. Dapat pujian. Setan yang berhasil menggoda suami dan istri sehingga berpisah, dapat derajat yang tinggi di kalangan setan. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya, dalam Islam, orang seperti ini bukan hanya perempuan, lelaki juga, ya. Orang seperti itu, ya, adalah orang yang dicaci ataupun tidaklah menjadi tuntunan dalam Islam. Orang seperti ini dia merusak keadaan masyarakat Islam. Hadirin rahmati Allah. Kemudian, ya, antara madu, ya, madu apakah pelakor, ya, berbeda, Bu, ya. Jadi jangan sampai kita terbuai dengan acara-acara ataupun yang menyudutkan kemuliaan seorang wanita. Madu itu beda dengan pelakor. Pelakor tadi itu sudah kita bahas bahwa itu yang negatif. Perempuan yang tidak sesuai dengan syar'i. Sebab kalau kita terbuai dengan kalimat-kalimat pelakor ini, sehingga kita menganggap bahwa istri kedua, istri ketiga, yang kadang mereka adalah sesuai dengan syar'i, maka kita hinakan. Tidak boleh seperti itu. Nanti efeknya, akibatnya, sampai orang-orang Syiah akan masuk. Mengapa? Mereka akan mengatakan Aisyah itu, Sayyidatina Aisyah Ummahatul Mukminin, mereka akan mengatakan itu dia pelakor. Sampai seperti itu. Orang Syiah ini nggak tanggung-tanggung kalau mencaci maki Ummahatul Mukminin. Sayyidina Abu Hurairah dicaci, semua sahabat-sahabat yang tidak diakui mereka dicaci, diinjak-injak. Orang Syiah ini, mereka menulis Abu Bakar itu, nama Abu Bakar itu di WC, diinjak-injak mereka. Tulis nama Umar di sendal-sendal mereka, dipijak-pijak begitu. Itu enggak ada memang adab mereka terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, termasuk Siti Aisyah. Setelah Khadijah Al-Kubra, setelah istri beliau yaitu Khadijah itu wafat, Nabi SAW menikah lagi. Dengan siapa? Nama sahabiahnya adalah Saudah. Siti Saudah. Namun beliau juga menikahi pada waktu itu setelah Siti Saudah adalah Siti Aisyah. Namun memang Siti Aisyah ini Siti Saudah memang sudah agak tua beliau. Dan Siti Aisyah beliaulah yang perawan satu-satunya. Nah, kalaulah kita ikutkan seperti itu, bisa-bisa orang Syiah akan masuk dan menganggap Aisyah adalah pelakor. Nauzubillah min dzalik. Maka yang rahmati Allah, tetap kita jaga kata-kata kita. Madu itu beda dengan pelakor, ya. Kalau sesuai dengan syariat, maka madu adalah wanita yang sah. Dengan syarat surat-surat pernikahannya jelas. Ada ketentuan ataupun surat-surat resmi yang telah disepakati baik dari pemerintah ataupun pihak istri. Kemudian, jadi tadi madu tadi kita jaga kemuliaannya. Walaupun madu mereka tetap sebagai istri yang sah. Kemudian yang kedua, ya, melalui proses syar'i. Ya, bukan dia nikah siri. Nikah siri adalah ilegal. Jangan sampai ada yang ilegal. Teman-teman kita mungkin ada yang ilegal, jangan sampai. Mesti kalaulah memang pernikahan ingin diresmikan, lakukanlah sesuai dengan syariat. Nah, kemudian menawarkan diri untuk dinikahi. Bolehkah seorang perempuan itu menawarkan dirinya untuk menikah? Silakan. Itu tidaklah dilarang dalam Islam. Bahkan dianjurkan, nudiba, lafaznya di dalam kitab I'anah at-Talibin, Fathul Mu'in, bahwa jikalau kita melihat bahwa pada seorang lelaki itu dia bertanggung jawab, silakan untuk menawarkan diri kita. Nah, menawarkannya bagaimana? Syekh Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, janganlah menawarkan itu langsung. Hendaklah menggunakan perantara. Hendaklah
melalui perantara. Sebab kalau menawarkan langsung, takutnya apa? Setelah menikahnya nanti akan disepelekan. Alah, kamu kan dulu menyerahkan diri untuk aku. Karena kan memang zaman ini berbeda. Kemudian, kalaulah diterima nanti akan direndahkan. Kalau nanti ditolak, malah terhinakan. Jadi sebaiknya bagaimana? Menawarkan diri boleh, tetapi hendaklah sesuai melalui perantara. Melalui perantara dengan cara-cara yang hikmah. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi poin pentingnya apa? Bahwa pelakor itu dilarang. Itu pertama. Terus bagaimana cara kita supaya untuk menjaga diri ataupun suami supaya terhindar dari pada perkara-perkara yang seperti ini? Yang pertama, kita jaga keutuhan rumah tangga kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika mungkin nanti berada di rumah, kalau sekarang ibu-ibu mungkin di sini, tetapi ada keluarga kita yang mungkin tidak ada masalah apa-apa dengan suaminya, maka hendaklah kalau boleh bersama dengan suami. Itu pertama. Yang kedua, menjaga keutuhan suami dengan istri. Menjaga keutuhan suami dengan istri. Ibu-ibu berhias ketika di rumah. Memang mesti ibu fahamkan kepada suami. Cantik atau tidaknya seorang istri itu di tangan suami. Cantik atau tidaknya seorang istri di tangan suami. Ibu-ibu mesti faham bahwa mencuci pakaian, memasak nasi, bahkan menyusui anak bukan tanggung jawab ibu. Itu tanggung jawabnya lelaki. Ustaz, menyusui anak tanggung jawab lelaki? Iya. Kalau seorang istri itu dia nggak mau menyusui anaknya kecuali dengan bayaran. Aku mau sekali nyusu 50.000. Aku mau sekali nyusu sebanyak $100. Itu suami mesti menyanggupi. Sebab yang mengurus anak adalah suami, tanggung jawab suami. Jadi istri tugasnya apa? Hanya servis. Kalau diminta suami, diberikan. Itu saja tugas istri. Bahkan makanan, Bu, makanan yang kita makan, yang ibu-ibu makan, perempuan makan, itu makanannya sudah jadi. Bukan ibu lagi memasakkannya, belanja lagi ke pasar, cari ikan, milih daging, bau-bau, pulang-pulang nanti baru masak lagi. Jadi badan penuh dengan, makanya memang ibu-ibu, istriku di rumah dastaran aja. Kalau kamu tuh selalu cantik. Iyalah, orang istrinya juga sibuk di rumah. Anaknya 12. Yang ini minta ini, yang itu minta ini, yang ini pening. Di rumah dastaran aja, ya wajar. Jadi ibu-ibu sekalian, tugas dalam fikih nih, apalagi khususnya mazhab Imam Syafi'i, bahwa perempuan tidak wajib mencuci pakaian suami, tidak wajib untuk memasak, tidak wajib untuk mengepel, tidak. Itu tugas suami. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya apa perempuan? Seorang istri itu dia berhias. Jadi ibu termasuk nafkah adalah termasuk perawatan diri. Termasuk perawatan diri. Dan berhias. Minta maaf. Segala sesuatu yang mengundang, yang tidak enak bau-baunya, maka hendaklah dibersihkan. Ada 10 fitrah para nabi. Ada 10 fitrah para nabi. Di antaranya, ini yang sama laki-laki dengan perempuan. Apa, Bu? Bulu ketiak. Bulu ketiak itu sunnah untuk dibersihkan. Kalau laki-laki tipis, janggut begitu. Perempuan bagaimana? Ini juga yang sama juga dengan laki-laki. Bulu ketiak itu dibersihkan. Gimana cara bersihkannya? Afdol dicabut. Kalau tidak tahan untuk dicabut, silakan dicukur. Bersih nih. Atas bersih. Minta maaf, bawah pun bersih juga. Sehingga apa? Kita membahagiakan suami. Berhias bukanlah di luar rumah. Tidak. Berhias di dalam rumah. Ibu pakai lipstik, pakai bedak, wangi-wangi. Itu adalah ketika bersama suami. Adapun ketika di luar biasa-biasa aja, jangan dibalik. Silakan kita tampil rapi, tapi bukan tampil cantik. Tampil cantik hanya di depan suami. Sifat laki-laki adalah mereka egonya tinggi.
Sifat laki-laki itu tidak mau diajari. Jadi ibu-ibu sekalian, biasanya permasalahan antara suami dengan istri masalah komunikasi. Masalah apa? Komunikasi. Maka ketika kita meminta sesuatu kepada suami, bahwa pilihan sebetulnya adalah A, suami maunya yang B. Kita hanya kalau kita mau memberi, kalau kita mau agar suami kita memilih kesukaan kita yang A, hendaklah kita sampaikan baik-baik. Mas, sepertinya yang A lah yang lebih baik. Soalnya dulu pernah aku beli yang B, tetapi yang B ini kurang cocok, cepat rusak. Nadanya itu, nada penting, Bu. Nada itu. Mas, sayang, itu nada itu perlu dipelajari. Kita merendahkan diri. Lagi-lagi pantang untuk, Mas, ini aja. Itu enggak bisa seperti itu, Bu. Dia ada tekniknya, teknik ngomong kita, komunikasi. Ketika nada kita pun lemah lembut, kita berusaha untuk menyempurnakan segala kewajiban kita kepada suami. Hati seorang lelaki kalau sudah digenggam oleh seorang wanita, mudah-mudahan dia terjaga. Jadi kesimpulannya apa? Kita berbenah diri. Kalau Allah mungkin bermasalah dengan suami, kita berbenah diri. Kemudian ada yang rahmatullah SWT. Jadi pernikahan adalah bentuk yang suci. Adapun oknum-oknum, bahkan juga poligami adalah ikatan yang mitsaqan ghaliza, ikatan yang sah, terikat. Ya. Pernikahan itu baik, tetapi yang bermasalah adalah orang-orang yang di dalamnya. Jadi kadang ada orang yang tidak mau menikah, seperti banyak di sini kan. Jadi banyak orang yang tidak menikah karena tidak mau terikat. Tidak seperti itu. Kita dalam Islam ikatan itu kuat, bahkan disandingkan dengan perintah untuk para nabi juga mitsaqan ghaliza. Jadi orang yang dia menyempurnakan ikatan janjinya, dia dapat derajat yang tinggi di sisi Allah, di bawahnya para nabi. Nah, hadirin rahmati Allah. Jadi poin pembahasan kita bahwa pelakor itu yang diharamkan adalah yang hal-hal yang negatif tadi. Jadi madu bukanlah termasuk pelakor jikalau sesuai dengan syariat, sesuai dengan step-step ataupun langkah-langkah menuju pernikahan yang syariat. Jadi itu pengorbanan ya. Tidak ada perempuan, mungkin banyak perempuan yang memang tidak rela mungkin untuk dimadu, tetapi kalau kita mungkin berpendapat ya tidak menerima poligami, maka jangan sampai kita merendahkan syariat. Tidak, saya belum sanggup, sudah seperti itu saja. Jangan kita itu begini. Nanti ujung-ujungnya bahaya. Jangan sampai kita merendahkan syariat. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Jikalau mungkin ada pembahasan-pembahasan boleh kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Bu, kira-kira. Tafadhol. Syukran jazakallah atas materinya hari ini, Ustaz. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi dapat kita ambil pelajaran dan kita dapat mengambil manfaat bagi kita semua di dunia wal akhirat. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan pada akhwatillah yang ingin mengajukan pertanyaannya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini bahasannya bikin darah mendidih. Ya, makasih banyak Ustaz. Materinya luar biasa. Tidak semua istri kemudian ketika suaminya jatuh cinta lagi itu nggak setuju, Ustaz. Salah satunya saya, malah kalau menurut saya itu pelakor itu adalah pahlawan bagi istri pertama yang di luar negeri gitu. Karena dia bisa membantu istrinya. Kewajiban istri itu bisa berbagi dengan istrinya yang di Indonesia. Akan tetapi di konteks lain, nah perempuan ininya yang nggak mau berbagi dengan istri pertama, nggak mau. Jadi akhirnya kan istri pertama yang ngalah seperti itu. Nah, kemudian Ustadz, perempuan manapun insya Allah mau berhias untuk suaminya. Akan tetapi kita harus menyesuaikan bahwa penghasilan suaminya itu berapa gitu. Kita harus menyesuaikan. Apapun adanya kita bersolek untuk
suami. Akan tetapi kadang-kadang suami yang tidak mau bersyukur apa yang ada gitu. Gitu. Lihat yang di luar seperti itu. Nah, itu menurut saya sih Ustaz ya. Jadi tidak semua istri pertama itu jahat dan istri kedua. Nah, ini apa pengalaman hidup kita mau berbagi seperti itu, kadang yang keduanya yang nggak mau seperti itu. Bukan berarti kita meninggalkan suami kita di Indonesia karena kekurangan kita, karena nggak cantik atau kurang seksi atau karena kekurangan ekonomi kebanyakan yang kesini begitu Ustaz menurut saya. Jadi semuanya bisa terbalik bagaimana keimanan suami yang di Indonesia gitu. Karena kita disuruh ke Hong Kong. Jadi mau tidak mau apapun takdir kita di Indonesia di Hong Kong ini adalah sudah dari takdir Allah. Balik ke sana gitu. Jadi konteksnya nanti mohon nanti ditambahkan bahwa tidak semua istri itu tidak setuju dengan adanya poligami, karena poligami ada sebagian perempuan yang malah menganjurkan ke suaminya gitu. Karena menurut saya itu kalau pelakor itu bisa menenangkan, bisa terutama syahwatnya ya. Kalau suami itu kan nggak bisa jauh dari istrinya, salah satunya itu. Menurut saya salah satu alasan dia mau menikah lagi seperti itu. Mungkin itu saja Ustadz. Dan ada pertanyaan dulu. Ya, pertanyaannya begini Ustadz. Pertanyaannya, mungkin suatu besok atau lusa di sini apa materinya yang bisa membuat hati seorang istri yang ada di Hong Kong itu lebih solehah. Jadi kalau di konteksnya di sini ada pelakor, jadi menggubu-gubu kayak ingat segalanya gitu. Tadi juga pas ngurusin itu jadi ingat masa lalu. Ya, jadi mungkin itu Ustaz. Untuk berikutnya saya minta materinya yang bisa menenangkan hati istri-istri yang sudah dipelakor, sudah seperti kemarin itu. Karena ada permintaan. Jadi peredamnya seperti Oh begitu, ya terima kasih Ustadz. Karena ini teman saya pada nelpon, ada 2 orang. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz. Iya. Saya juga sudah menawarkan kemarin untuk materi yang lain, tapi diminta yang ini, ya sudah kita requestnya kita. Oke ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, memang jadi suami-suami yang mengizinkan ibu-ibu ke sini, memang begitulah kemampuannya. Ya, memang kita tidak bisa paksakan. Oh, itu semua istri memang sudah memang Bu. Ya, itu kita tidak bisa kita nafikan. Tetapi memang ketika suami itulah yang kita pilih, berarti ya itulah takdir kita. Adapun apa-apa saja yang terjadi pada kita, berarti sudah skenario Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Ya, kita beramal bukanlah untuk banyak-banyak amal, bukan, tetapi yang mana amalan yang terbaik. Nah, masalah datang kepada kita bukanlah sebagai suatu kehinaan, tidak. Apa yang terjadi pada diri kita itu bukanlah sebuah merendahkan diri kita, tidak. Semua ujian yang datang pada diri kita merupakan nikmat daripada Allah yang untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, apa yang terjadi pada kita ambil hikmahnya. Selalu saja kita pasti bisa mengambil hikmah. Ada saja pelajaran-pelajaran yang diberikan Allah untuk kita. Kalau kita husnuzon kepada Allah atas setiap kejadian-kejadian yang ada pada diri kita, bahkan kita direndahkan, diinjak-injak kepala kita, dihinakan diri kita, harga diri kita dicabik-cabik, tetap ada kebaikan-kebaikan yang disimpan Allah, yang nanti satu saat kita akan melihat kebahagiaan itu di depan mata kita. Maka tetap kita positif kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk saya sebelum ke akhirat Allah tampakkan di dalam dunia ini. Begitu Bu. Mungkin ada pertanyaan yang lain kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya berpendapat seperti ini ataukah salah menurut Islam ya, Tat? Ya. Saya seperti ini, kalau pendapat saya, kenapa saya tidak mau dipoligami? Ya. Karena punya istri satu saja sampai mengakibatkan istri itu keluar negeri untuk
membantu perekonomian Assalamualaikum keluarga. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya. Gimana ini? Lanjut? Ya, terus Bu. Ya, kalau saya kenapa saya nggak mau dipoligami? Karena Iya. itu alasannya. Terus kalau memang karena dia nggak bisa menahan hawa nafsu dan harus ada istri di rumah, oke, nggak apa-apa. Saya akan pulang, saya akan menemani suami. Saya sudah berkali-kali, setiap kali komunikasi saya selalu bilang, semua itu ada pilihan dan setiap pilihan pasti ada resiko yang harus diambil dan dihadapi. Ya. Kalaupun Samian ingin saya membantu perekonomian keluarga, membantu ekonomi, oke, saya akan bekerja. Tapi Samian harus bisa menjaga hawa nafsu, harus menjaga keutuhan, maksudnya kesetiaan yang saya minta. Tapi kalau Samian menginginkan saya di rumah untuk bisa melampiaskan hawa nafsunya Samian, sehingga maksudnya agar ada istri di dekatnya, resikonya Samian harus berusaha mencukupi kebutuhan keluarga. Saya seperti itu. Pertanyaannya, kalau saya berpendapat seperti itu, apakah saya salah atau saya menentang tentang poligami? Terima kasih, Ustaz. Oke, Bu. Begitulah seharusnya. Bu. Jadi memang maksud juga kita bahas ini supaya kita tahu bahwa hak-hak kita itu ada sebagai perempuan. Minta maaf, Bu, kita di Indonesia cukup baik perempuan-perempuan kita ini. Karena banyak yang mereka bersedia untuk ke pasar, bersedia untuk mengurus anak, bersedia untuk membantu seluruh urusan itu dikerjakan oleh istri, dan suaminya hanya bekerja saja di luar rumah. Itu alhamdulillah sifat kita luar biasa. Beda dengan di Arab. Orang Arab, wah, dikit aja Bu kurang nafkah, cerai terus memang, udah pisah terus, nggak berguna lagi seperti kamu. Mereka nggak mau. Dan kita alhamdulillah ini luar biasa. Masa kita semua. Jadi maksudnya apa? Supaya terlebih jelas lagi bahwa hukum itu seperti itu. Kita punya hak dan kemuliaan sebagai seorang perempuan. Maka Bu, harta perempuan itu adalah milik perempuan. Jadi banyak sudah yang konsultasi bahwa mereka ngirim uang yang mereka hasilkan di sini untuk suami. Enggak, Bu. Harta istri. Bukan harta suami. Harta suami yang dicari dia, yang diberikan untuk kita, ya, itu harta dia untuk kita, ya sudah, itu harta yang dicari dia, baru itu adalah milik suami. Suami misalnya penghasilannya 5 juta, dikasihnya kepada kita 4 juta, ya, 4 juta. Biaya rumah tangga kita sebanyak, jadi uang 5 juta gajinya. 1 juta dia pegang untuk motor lah, bensin lah, dan sebagainya. Oke? 4 juta dipegang dengan kita. Biaya rumah tangga sebanyak 3 juta. Biaya rumah tangga, listrik dan sebagainya. 1 juta ini dipegang. Ya, 1 juta ini dipegang. Yang 1 juta ini, apa akadnya? Yang 1 juta ini akadnya sebagai titipan. Kalau yang 3 juta sebagai nafkah, ya, itu sebagai kebutuhan rumah tangga. Saya ulangi lagi ya, 5 juta gajinya, 1 juta dipegangnya. Tinggal sisa 4 juta. Uang listrik, uang air, uang mungkin lingkungan, masjid dan sebagainya, kurang lebih 3 juta. 1 juta ini, ya, 1 juta ini karena sudah diberikannya kepada istri, itu adalah milik istri. Sebagai uang apa ini? Uang beli make up lah, uang beli perawatan lah. Ini Bu, beda. Uang sekolah, uang listrik itu digabungnya jadi satu, dan dia menganggap aku kan sudah ngasih uang segini, 4 juta, mana uangnya? Oh, tidak seperti itu. Itu namanya uang titipan kalau seperti itu. Kalau nafkah, makan kita, listrik, kita menggunakan listrik sebagai itu sudah. Jadi maksud saya bahwa kebutuhan pribadinya seorang istri itu beda. Nggak bisa dicampur dengan uang titipan yang berupa ini nanti bayar listrik, ini nanti bayar ini. Nggak bisa seperti itu. Jatahnya istri ada. Dari uang siapa ini? Dari uang si suami. Nah, harta ibu yang ibu hasilkan di sini, itu 100% itu adalah milik istri, bukan milik suami. Namun karena kita baik, kita ingin masih mau bersama dengan suami, ya sudah, saya bekerja di sini begini. Oke, tetapi tetap mesti kita pahami, harta kita. Kita kalau mau mengirim, ya cukupnya sekedarnya. Kita ingin menutup juga pintu keburukan. Jadi kita atur sebaik-baiknya bagaimana yang maslahatnya.
Poin utamanya, harta ini adalah milik kita. Jadi tinggal dibuat perjanjian dengan suami. Kalau masih ingin bersama, tinggal dibuat perjanjian. Begini. Oke, kalau lah di luar seperti ini, kalau lah ingin pulang bagaimana, nah, dibuat perjanjian. Maslahatnya untuk kehidupan suami dengan istri. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang mungkin masih di sini, ya silakan dikumpulkan. Ketika sudah pulang nanti, insya Allah silakan untuk bersama-sama dengan suami. Jadi Bu, memang masalahnya permasalahan utama memang di suami. Survei membuktikan ya bahwa banyak laki-laki yang malas. Laki-laki banyak yang malas. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang Tionghoa di Indonesia, lebih giat saudara-saudara kita yang Tionghoa. Jadi minta maaf ibu-ibu sekalian, sehingga ibu-ibu datang ke Hong Kong ini, yaitu bukti daripada kurang bertanggung jawabnya suami. Kalau dia, jangan Bu, I love you very much. Nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting kita makan sama-sama. Aku berjuang. Kan begitu. Seharusnya. Tapi ya model suaminya begitu ya disyukuri saja lah Bu. Yang penting dibuat kesepakatan. Mudah-mudahan nanti istilahnya sudah lumayan. Nanti silakan pulang buka bisnis di sana. Nah, jadi toke-toke nanti insya Allah. Begitu Bu. Silakan, ada lagi mungkin yang di komen. Silakan, ada awak yang lain. Mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tadi kan kata Pak Ustadz, harta yang dicari istri punya istri ya Pak Ustadz. Ya. Nah, terus kalau kita sudah pisah, kita keluar hanya orang saja punya anak cowok. Ulang Bu, ulang. Tadi harta punya istri terus? Ya kan kalau saya ini udah pisah, tapi punya anak 2, Pak Ustadz kembar. Ya, oke. Nah, Terus? Sekarang kembar saya itu menanyakan harta saya kepada kakak saya yang di Indo gitu loh. Sedangkan sebentar, saya belum paham. Ibu suami kan, bersuami tapi udah pisah, terus? Iya, saya punya anak kembar. Oh, punya anak kembar, anak ibu, ya, oke, terus? Iya, anak saya si kembar itu kan cowok. Sekarang dia nanyain harta saya dengan kakak saya, gitu loh. Oke, terus? Yang saya tanyakan, apakah anak berhak atas harta saya, gitu loh Pak Ustadz. Padahal itu kewajiban bapak yang nafkahin dia, anak nggak boleh saya bawa gitu. Iya. Ya, anak itu tanggung jawab si bapak, bukan tanggung jawab si ibu. Jadi sampai kapanpun harta ibu tetap harta ibu. Ya, anak kalau kita mau memberikan hadiah silakan, tetapi nafkah tetap di tangan si bapak. Jadi kalau ditanyakan mana harta untuk si kembar ini, ya terserah ibu aja mungkin. Bagaimana baiknya lah, bagaimana dimusyawarahkan baik-baiknya. Nah, begitu, Bu. Ini tadi ada teman juga, dia janda juga ya Pak Ustadz. Dia ngasih tahu saya, kalau misalnya saya pulang, katanya saya harus membagi harta saya dengan anak saya yang perempuan. Jadi anak 3 harus dapat semua, harus yang rata. Apakah itu dalam agama dan dalam negara harus seperti itu Pak Ustadz? Karena saya belum paham. Iya, oke. Harta yang ibu hasilkan daripada hasil jerih payah ibu sendiri, ya, itu semua adalah milik ibu, bukan milik anak, bukan. Anak dapat kemanfaatan ataupun fasilitas daripada ayahnya. Nah, tetapi si anak itu bisa dapatkan jatah. Dari mana? Kalau ibu sudah meninggal, baru itu bisa dapat jatah. Ini ibu masih hidup. Ya, istilahnya kalau ingin memberikan hanya bersifat hadiah saja. Ataupun mungkin tambah-tambahan lah, kan begitu. Jadi bukanlah hak mereka, belum. Itu haknya tidak kewajiban daripada sang suami. Seperti itu, Bu. Tetapi mungkin ya, kalaulah mungkin dalam bab pendidikan, silakan ibu semangatkan anak dengan hadiah-hadiah yang membuat mereka lebih semangat. Begitu, Bu. Berarti nanti kalau saya sudah tidak ada, itu harta harus dibagi rata dengan anak saya yang perempuan gitu, Pak Ustadz? Iya, nanti harta waris ke anak itu, Bu. Jadi anak saya yang kembar itu tetap dapat gitu, Pak Ustadz? Ya, iya, kalau ibu meninggal. Anak ibu meninggal dengan orang tua nanti itu. Dengan orang tua. Jadi suami kan tidak, istilahnya kan sudah berpisah ya, tidak dapat lah kan begitu. Iya. Tetapi jadi Bu, kalaulah ibu ingin memberikan harta kepada, misalnya ibu punya tanah, oh ini untuk si kakak, ini untuk si adik, itu namanya hadiah. Kalau ibu ingin memberikan misalnya sebidang tanah ataupun sebidang rumah yang sudah dibuat, itu namanya hadiah, sehingga dibalik nama kan.
Nah, itu namanya hadiah sekarang, bukan harta warisan. Warisan itu setelah meninggal. Oh gitu ya Ustadz. Makasih Ustadz, maklum saya nggak tahu Ustadz, Ya. karena kalau di agama Hindu, keluarga saya itu dibagi rata, memang orang tua saya semua membagi rata gitu loh. Nah, tidak begitu. Ya. Oke, Bu ya. Oh Yang lain ya, silakan. makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Di ruang room ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, Afwan, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu. Ya, silakan. Agak menyimpang ya dari tema. Dalam hal atau dalam keadaan bagaimanakah bagi seorang istri itu boleh menggugat cerai kepada suaminya? Dalam keadaan bagaimana, Bu ya? Ya. Keadaannya banyak, kalaulah ingin menggugat suami. Di antaranya tidak menafkahi. Nafkah itu tanggung jawab suami. Dalam sigot taklik di buku nikah, itu disebutkan, kalau seorang suami tidak ada memberikan nafkah 6 bulan, ya, 6 bulan saja sudah bermasalah. Ibu sudah berhak untuk melaporkan suami karena tidak memberikan nafkah selama 6 bulan ke kantor KUA. Apalagi 2 tahun tanpa ada kabar, hilang entah kemana suami itu. Sudah berhak untuk melaporkan ke KUA sehingga nanti mereka memutuskan untuk talak 1 diturunkan, dijatuhkan. Ibu-ibu yang mungkin masih gantung-gantung surat cerainya, kalau sudah pisah, segera diurus surat cerainya dan segera menikah lagi. Ya, itu ibu-ibu yang jadi urus surat cerainya seterusnya, jangan lama-lama, apalagi di Indonesia Raya. Surat cerai itu kadang lama dibuat, maka urus segera. Nah, jadi seorang suami misalnya, dia minta maaf, impoten. Itu suami, istri bisa melaporkannya, sehingga terjadi talak. Suami misalnya punya penyakit yang ketika waktu sebelum pernikahan nggak dikasih taunya. Ternyata dia punya AIDS. Maka Bu, di Malaysia memang ada syarat-syarat ketika orang menikah. 1, mesti ikut kursus nikah. Yang kedua, ada tes HIV. Jadi seorang laki-laki itu kalau mau menikah, mereka ada tesnya supaya bersih daripada penyakit kelamin. Itu di Malaysia seperti itu. Jadi kalau suami ternyata dia ada penyakit kelamin, itu berhak seorang istri itu dia menceraikan suaminya. Bahaya, nyebar nanti. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah keadaan-keadaan yang apalagi KDRT itu berhak seorang istri itu melaporkan ke KUA sehingga ditindak lanjut, ya. Tetapi kalau boleh, kalau ada masalah-masalah, ya, terkait mungkin keretakan dalam rumah tangga, sebaiknya niat islah dulu. Pertama, islah, ada perbaikan. Kalau suami mungkin melakukan perkara-perkara yang di luar syariat, maka hendaklah dinasihatkan dulu. Minta anggota keluarga kita, paman kita, ayah kita untuk menasihatinya. Dan dari pihak suami pun, ya, minta untuk menasihati suami, ibunya, pamannya, keluarganya yang dituakan, minta untuk menasihati. Iyurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalaulah dua-duanya ada niat islah, niat perbaikan, maka niscaya Allah akan memberikan taufik untuk kebersamaan yang baik. Tetapi jikalau memang tidak sesuai dengan syariat, tidak bisa lagi dinasihatkan, maka tidak mengapa jikalau berpisah. Mudah-mudahan walaupun perpisahan ada keberkahan di belakangnya, insya Allah. Ya, begitu Bu. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya Bu. Maaf Ustaz, ini ada kisah wanita. Saya lupa tadi. Ini dia punya suami Ustaz. Lah suaminya itu diam-diam menikah lagi, tahu-tahu udah punya anak 3 Ustaz. Itu hukumnya gimana Ustaz? Ya. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, pernikahan yang seperti itu, istrinya sedang di sini, suaminya di sana, malah nikah lagi, pakai uang kita lagi yang kita kirim. Dia hidup di rumah kita lagi yang kita bangun. Waduh, memang parah ini suami. Luar biasa ya Ustaz. Jadi Ibu, yang suami seperti ini bagaimana nih? Kalau masalah pernikahannya memang sah, tetapi ilegal. Pernikahan itu ilegal.
Tetapi memang kita miris juga di Indonesia, ya memang apa namanya itu masalah hukum tuh kadang ya masih miris lah kan begitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pernikahan ilegal. Pernikahan itu tidak resmi secara negara. Ya, tidak resmi secara negara. Jadi apa namanya itu walaupun pernikahan sah tapi itu tidak etis, tidak legal. Jadi bagaimana dengan ibu yang tadi yang menjadi istri tua itu terpulang kepada dia. Kalau dia memang ingin berpisah silakan, ya silakan tinggal diistikharahkan. Coba dilihat lagi maslahatnya bagaimana. Dilihat maslahatnya. Maaf Ustaz, lagian setelah ketahuan punya anak 3, dia itu suruh nyelesain masalah yang ke 1 itu. Katanya aku masih cinta sama dia, nggak mau nyelesain, nggak mau cerai kayak gitu, Pak Ustaz. Ya. Aduh, cinta. Makanya itu haknya daripada ya. Begitu. Itu haknya kehidupan. Pertama. Masya Allah. Terus nanti apa yang masalahnya yang ke 1 itu paham lillahi ta'ala kalau emang itu kehendak beliau, yang dia pikirkan itu anak yang 3 itu lebih membutuhkan kamu. So kamu ceraiin aku kayak gitu, tapi lakinya tuh nggak mau gitu Ustaz. Terus apa yang dilakukan sama si sahnya itu? Jadi Bu, lihat maslahatnya ya, lihat maslahat daripada si istri. Si istri berhak saja ingin hak dia tidak mau dijadikan istri, dimadu, tidak mau. Itu haknya istri. Iya. Sebab begini Bu, hukum ya perbuatan si laki-laki itu berdosa. Sebab dia tidak menjaga keutuhan rumah tangga. Hukum untuk menjaga keutuhan rumah tangga adalah wajib. Ini kadang-kadang ada suami yang dia mau mengamalkan, kan poligami sunnah katanya. Kepala itu perlu kita jedurkan ke dinding. Bang, dia enak-enak saja mengatakan itu sunnah, padahal istrinya belum dinafkahi, istri sampai keluar negeri. Ini laki-laki bajingan seperti ini. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul sekali. Lelaki ini. Jadi di dalam Al-Qur'an kan lafaznya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu pakai alif lam. Maksudnya apa? Alif lam itu dalam bahasa Arabnya itu bermakna. Artinya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang sesungguhnya itu laki-laki yang sesungguhnya jadinya. Artinya bukan laki-laki biasa. Ini laki-laki tapi nggak nafkahi istrinya, bencong namanya Bu. Banci. Laki yang nggak bertanggung jawab seperti ini. Banyak Ustadz, banyak sekali. Oh, ya, nanti makanya, kalau banyak yang dengar tausiahnya Ustadz ini banyak ibu-ibu yang berontak minta. Betul sekali Pak. Soalnya ini Masya Allah itu ini menggebu-gebu semua teman-teman ini. Tadi kalau ini juga nggak ada banyak orang minta cerai nih ya nanti. Ya. Penuh. Jadi saya menjelaskan hukum Bu ya, seperti itu. Kalau si laki-laki tadi itu dia bertanggung jawab, dia tak akan memberikan istrinya itu untuk mencari nafkah, tidak. Ini namanya laki-laki yang betulan, jaga kehormatan Bu, jaga kehormatan. Itu baru real man. Itu tulen. Ini kok seperti itu? Di mana jati dirinya itu? Kan perlu dipertanyakan. Ini minta maaf Bu, sebab apa? Banyak laki-laki kita yang di daerah-daerah kita itu mentalnya mental cewek. Maunya udah istri aja. Sementara dia ngudut Bu, ngudut paskus uang kita. Astagfirullah. Iya, paskus kita setengah mati di sini, kadang-kadang ya majikan juga macam-macam masalahnya kan begitu. Sementara dia di sana senang-senang dengan uang kita. Betul. Kawin lagi di rumah kita lagi. Aduh. Curahan kita seorang istri itu namanya Tat. Soalnya gini Tat ya. Hidup istri. Aduh, ini Ustaz dikeroyok. Memang disunahkan dalam Islam ya Tat. Tapi kan dalam surat An-Nisa sudah dijelaskan. Kamu boleh menikahi perempuan 1, 2, 3, dan 4. Tapi jika kamu mampu. Kalau kamu tidak mampu, maka 1. Lah ini sampai kita punya istri 1 aja sampai keluar negeri mau membantu perekonomian rumah tangga. Dia mau nikah lagi dengan alasan tidak bisa menahan hawa nafsu. Sekarang kalau ditanyakan seorang istri sebenarnya juga tidak mampu. Tapi karena keadaan kita jauh, sehingga kita harus, itulah mungkin ini yang dinamakan ujian. Ujian nafsu itu memang sangat berat. Jadi kalau kita bisa melewatinya, insya Allah rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah barokah. Sabar Bu, sabar. Oke Bu, gimana ya saya Ustaz tadi hukumnya gimana tadi? Yang mana Bu?
itu tadi yang nggak mau nyelesain dengan yang pertama itu, nanti gimana nanti kalau yang pertama itu ambil solusi gimana gitu Ustadz? Ya, itu nanti Bu, laporan ke KUA. Nanti KUA, jadi begini ya, kita kalau ada masalah apa-apa, itu lapornya mengapa ke KUA? Sebab mereka punya kewenangan dalam surat resmi. Kalau ustadz saja ya, ustadz saja itu tidak cukup. Karena status pernikahan itu mesti dilegalkan. Jadi, yang berkompeten ataupun yang dia berwenang untuk memutuskan segala perkara masalah di rumah tangga, itu ada hakimnya. Hakim itu ditunjuk sebetulnya adalah Pak Jokowi, tetapi ujung-ujungnya di KUA. Jadi kita minta fatwanya ataupun keputusan daripada KUA. Apa yang diarahkan, itu yang kita jalankan. Jikalau kita minta cerai, itu hak kita. Silakan dilaporkan ke KUA. Seperti itu, Bu. Kemudian tadi, masalah poligami, apakah sunnah? Tidak sunnah hukumnya, Bu. Siapa yang mengatakan sunnah? Siapa yang mengatakan hukum poligami sunnah? Dia belum lagi belajar lebih dalam. Oh, maaf Ustaz, salah Ya, bicara. jadi Maaf. bukanlah poligami itu sunnah. Hukum poligami itu ada 5. Sebagaimana nikah, itu hukumnya ada 5. Oh, nikah sunnah, tunggu dulu. Nikah itu bermacam-macam, kondisinya beda-beda. Ada yang nikah karena dia ingin melaksanakan mudharat dan sebagainya. Jadi, laki-laki yang seperti itu tadi, lelaki yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlu kita kadang-kadang mesti kita agak kuatkan laki-laki kita supaya mereka tuh ambil berat bahwa pengorbanan kita di luar negeri ini cukup berat juga. Dan mereka mesti kita jadikan suami-suami yang tadi belum real man tadi, segera kita sampaikan bahwa tanggung jawab dan kewajiban daripada istri itu bukanlah seperti ini yang terjadi sekarang. Tidak, kita sampaikan. Supaya apa? Kita mengharapkan mudah-mudahan suami kita itu, kalau sekarang belum tahu, mudah-mudahan kembali ke jalan Allah yang benar, tahu istilah yang sudah hukum, dan mereka lebih lagi bekerja dengan lebih giat lagi. Perempuan-perempuan kita Indonesia, Bu, alhamdulillah, mudah-mudahanlah, karena Ibu juga bersedia dengan suami pilihan Ibu dulu, insya Allah juga akan cukuplah, walaupun makan istilah seadanya dengan hasil sawah, cukup itu, yang penting terjaga. Jadi Bu, orientasi kita mesti kita rubah. Mindset kita mesti kita rubah. Kita mesti lebih mementingkan agama kita dibandingkan dunia kita. Kadang-kadang karena berbagai macam keperluan, kadang-kadang orang itu menghalalkan segala cara. Jadi lebih baik kita hidup sederhana, tetapi agama kita kuat dibandingkan walaupun kita memiliki banyak mungkin harta yang berlebih, tetapi agama jadi rusak. Jadi yang kita dahulukan apa? Allah dulu, Allah terus Allah. Jadi mudah-mudahan nanti keberkahan itu ada. Dan orang-orang tua kita dahulu ya, khususnya di ulama-ulama kita juga dahulu pun sederhana-sederhana. Tetapi alhamdulillah melahirkan banyak-banyak orang-orang hebat. Tentulah zaman dahulu teknologi tidak seperti sekarang. Tetapi sebagaimana orang-orang zaman dahulu itu Presiden Soekarno, Presiden Gus Dur dulu orang-orang orang-orang sekolahan-sekolahan, mereka itu rata-rata nenek-nenek kita paling tidak 3 bahasa asing dikuasai, bahasa Belanda, bahasa Jepang dikuasai. Nah, jadi walaupun sederhana tetapi ada kekuatan iman dalam dirinya, itu lebih baik. Jadi bisa dimusyawarahkan, ibu-ibu yang bersuami dimusyawarahkan kembali bagaimana maslahat untuk kehidupan sebaiknya bagaimana. Silakan Bu, ada lagi kira-kira? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mau bertanya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman. Ya. Ada sepasang suami istri. Istrinya itu tidak tahu kalau dia lagi hamil dan suaminya juga tidak tahu kalau dia itu lagi hamil. Terus si suaminya itu menjatuhkan talak terhadap istrinya. Ya. Pertanyaannya, si suami itu ingin kembali rujuk lagi kepada istrinya. Ya. Terus apakah yang ditanyakan, apakah masa iddah itu masih berlaku untuk mantan suami ketika mau rujuk kembali apa tidak? Karena kan si istri sedang hamil gitu. Iya. Ya, Oke. terima kasih Ustaz. Iya. Jadi tolak kan ada 3. Tolak kan jenisnya ada 2. Tolak satu tolak namanya tolak roja'i, satu lagi tolak bain. Seorang suami, ini kadang-kadang Bu, memang masalahnya suami kita pun nggak belajar juga. Ini kita yang belajar, kita sampaikan kepada suami kita. Tolak itu tidak boleh langsung 3.
kita sampaikan bahwa tolak dari seorang suami tidak boleh langsung 3. Dia mesti bertahap-tahap. Tolak 1, kemudian yang kedua, baru ketiga. Jadi ada talaknya. Ya, kutolak kamu, itu baru tolak 1. Kuceraikan kamu, itu baru cerai 1. Ya. Nah, walaupun keadaan seorang istri dalam keadaan hamil, maka itu hendaklah kembalinya seorang daripada si laki-laki itu dalam masa kebiasaan sucinya. Berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. Ataupun 3 kali persucian. 3 kali persucian biasanya perempuannya berapa lama? Kita katakanlah 3 bulan. Hari ini bulan ini adalah bulan Maret, April, Mei, Juni. Jadi Juli, sebelum Juli berakhir, si laki-laki itu dia balik lagi kepada si istri, dia rujuk. Nah, kalaulah seorang istri tadi ceraikan, tadi kan tolak 1, tolak 2. Seperti itu di dalam koridor, kurang lebih kebiasaan si istri, 3 kali persucian. Kalau dicerai 3, si suami memang tidak bisa balik kepada si istri. Hanya saja iddah hanya si istri sampai dia melahirkan. Nah, suami yang tadi yang mau balik kepada istrinya, dia di dalam koridor 3 kali persucian kebiasaannya si istri. Baru dia boleh balik, baru dia boleh kembali lagi kepada si istri. Kalau sudah lewat 3 kali persucian, maka dia mesti akad yang baru lagi. Pernikahan yang baru lagi, ada saksi lagi, ada wali lagi, ada mahar lagi. Seperti itu ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya. Ya, silakan Bu. Ini saya ingin sedang menjalin hubungan sama seseorang ya Ustaz. Ya. Tetangga. Okay. Terus yang saya pertanyakan ini karena nafsu atau karena lillahi ta'ala, tapi selama menjalin hubungan itu kita saling mengingatkan dalam kebaikan, ibarat sholat, terus kita ngaji bareng, mengingatkan huruf-huruf tajwidnya, panjang pendeknya, itu apa termasuk yang bagaimana Ustaz? Ya. Diperbolehkan atau enggak? Ya, oke. Itu istilahnya sekarang Bu, pacaran Islami, pacaran syariah. Jadi Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Setan pandai dan profesional. Jadi untuk kita-kita yang berjilbab ini, akhwat, kita kan yang suka-sukanya yang begitu, yang rajin-rajin ngaji, rajin-rajin sama-sama, apalagi sama-sama setoran hafalan, kan begitu. Kan begitu, dia Islami. Jadi Bu, laki-laki yang preman ya, biasanya ya dengan wanita yang preman juga. Yang akhwat dengan yang model-model yang Islami juga, memang begitu. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibu sebaiknya kalau memang sudah cocok klop dengan tetangga itu, silakan dipercepat pernikahannya. Pernikahan itu ya tidak mesti ibu menghadiri, oh saya mesti pulang baru saya bisa sama nikah. Tidak, nggak mesti. Yang penting ibu ada wali di sana, nikah dengan si laki-laki itu selesai, ibu sudah jadi statusnya. Jadi ibu bisa mengulang hafalan lah, mau baca silakan, tapi sudah ada ikatan pernikahan. Yang menikahkan ibu siapa? Wali yang ada di Indonesia. Kalau dia betul-betul gentleman, silakan datangi wali dan segera untuk menikah. Seperti itu Bu. Nah, bagaimana dengan sekarang nih, posisi saya kan begini, sedangkan si laki-laki belum mau. Ya, ibu istikharahkan saja, betul nggak ini cintanya itu? Betul nggak? Kalau dia sungguh-sungguh, maka segera dihalalkan. Nggak digantung-gantung Bu. Banyak yang kita yang digantung-gantung. Bukan hanya kita yang digantung-gantung, uang kita pun digantung-gantung juga nanti. Terbang nanti uangnya nanti. Itu yang gawatnya Bu. Oke, yang lain kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu 5 menit lagi Bu ya. Ya, mau bertanya gini. Saya dulu punya suami. Suami saya itu setiap ngomong itu, saya lebih baik pisah kalau kamu tidak bisa menuruti. Maksudnya dia menghabiskan uang dari saya. Kalau maksudnya minta uang, kalau enggak dituruti dia mesti ngomong gitu, lebih baik pisah dari kamu. Itu berarti kan talak, ngomong pisah. Tapi kalau saya itu kalau ngomong pisah itu berarti kan kamu talak gitu. Tapi dia ngelak katanya itu pisah itu bukan cerai, cuma pisah gitu. Oke.
jenis-jenis Sampai 3 kali. Ya, Bu. Saya ingat sampai 3 kali. Oke, jadi Bu, jenis ucapan talak itu jenisnya ada 2. Satu tolak sharih, satu tolak kinayah. Satu tolak yang jelas, yang kedua adalah kalimat peribahasa, ya. Kalau yang pertama, yang sharih itu lafaznya jelas. Aku tolak kamu, aku ceraikan kamu. Kalau lafaznya seperti itu, maka kata-katanya sudah jatuh tolak. Nah, seperti tadi, kalau gini-gini nanti bisa aja, itu namanya kinayah. Belum termasuk cerai. Itu lafaznya kinayah. Kalau kamu nggak kasih uang, lebih baik kita pisah aja. Nah, itu belum termasuk cerai, belum. Jadi ketika keluar kata-katanya cerainya, baru itu bisa jatuh talak. Jadi Bu, ya begitulah Bu. Banyak laki-laki yang memang tidak gentleman memang. Iya. Jadi itu kembali ke ya Bu. Setiap aku ingatkan itu kata-kata pisah itu sama halnya dengan cerai loh, saya gitu. Tapi dia tiap mesti ngomongnya itu bukan talak, tapi bukan cerai, pisah. Bukan. Iya. Jadi apa namanya itu kinayah tadi ataupun istilahnya kata yang seperti itu tadi, itu kalau disertainya dengan niat itu baru jatuh talak. Tapi kalau tidak disertai dengan niat untuk pisah, maka tidak jatuh. Jadi bagaimana niatnya? Kupulangkan kau ke rumah orang tuamu. Disertakan niatnya kuceraikan kamu, maka jatuh talaknya, talak 1. Seperti itu Bu. Tapi kalau tidak ada niat, tidak jatuh. Ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Mohon maaf karena waktu yang sudah sangat terbatas. Yang bagi akhwat sila yang ingin mengajukan pertanyaan bisa berkonsultasi di nomor dompet Alfa Hongkong, konsultasi online 5298-2419. Sekali lagi 5298-2419. Acara terakhir, Ustaz dipimpin doa penutup. Ya, sebelum doa, jadi Ibu sekalian, pembahasan kita kali ini adalah ilmiah, ya, ilmiah. Maksudnya adalah supaya menambah informasi tentang hak-hak kita sebagai perempuan. Bahwa wanita itu sebetulnya dimuliakan, bahwa perempuan itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka dengan rahmati Allah, kertas kita yang mungkin yang lama masih yang dalam kegelapan dan sebagainya, itu kertas lama. Sedangkan kertas kita untuk di masa depan masih bisa kita tulis, masih bisa kita ukir dengan untayan-untayan pena emas. Maka yang kita pikirkan jangan yang masa lalu. Kita tatap ke depan saja. Da'il madi lil madi. Yang lalu biarlah berlalu. Sedangkan masa depan kita masih bercahaya. Masih banyak lagi momen-momen ataupun keindahan-keindahan yang Allah siapkan untuk kita. Maka pandangan kita ke depan. Ibu-ibu sekalian, silakan untuk memanage waktunya, memanage masa depannya. Masa depan itu bisa diatur, masa depan itu bisa dicapai. Tinggal kita bagaimana mengurus ataupun mengatur waktu-waktu kita. Ibu-ibu sekalian, banyak keinginan-keinginan kita, baik tujuan target daripada diri kita ataupun keluarga kita. Kalau memang pasangan terdahulu memang tidak sesuai yang diharapkan, maka kita masih bisa untuk membersihkan ataupun meningkatkan kemampuan kita untuk mungkin ya Allah SWT berikan yang lebih baik lagi. Tugas kita sekarang apa? Kita perbaiki diri kita. Tugas kita sekarang apa? Kita perbaiki amal kita. Yang biasa mungkin, ibu-ibu mungkin kecapean memang di malam hari, segera diamalkan itu zikir Fatimah sebelum tidur. Sehingga apa? Kita bangun untuk sholat tahajud. Laporan kita disampaikan di dalam sujud kita kepada Allah. Ada yang semangat untuk sholat lama-lama. Silakan sholat lama-lama. Kapan? Sholat di malam hari berhadapan dengan Allah. Di situ kita laporkan segala keluh kesah kita. Dan perjuangan kita, ibu-ibu di sini, sehingga membiayai keluarga di rumah. Itu tidak disia-siakan Allah. Kalaupun kita dizolimi, dihinakan, ditipu, tetap ada keburukan-keburukan yang akan menimpa mereka. Kita tidak mendoakan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melihat. Dan kita, perbuatan baik kita tidak disia-siakan Allah. Selalu saja ada nanti yang disiapkan Allah untuk kita. Maka tugas kita husnuzon kepada Allah. Tugas kita sangka baik dengan Allah. Allah ini baik kepada kita. Allah itu tidak membiarkan kita, tidak. Kita hamba Allah, kita ada Islam, itu tanda-tanda kita dicintai Allah.
bahkan kita hadir dalam majelis yang mulia ini, maka sangka baik kita tinggikan. Ini sudah dekat mulai dengan bulan Ramadan, silakan diatur waktu-waktu kita. Setiap daripada masa-masa kita mudah-mudahan akan menjadi sebab kecintaan Allah kepada diri kita. Demikian ibu-ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa keluarga kami, ya Allah, masyarakat kami, ya Allah, teman-teman kami. Ya Allah, bantulah kami untuk lebih dekat dengan Engkau, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk lebih memperbanyak amal kami di sisi Engkau, ya Allah. Bantulah kami untuk berlezat-lezat membaca Al-Quran, ya Allah. Bantulah kami untuk lebih lezat dalam berzikir, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk semangat dalam menuntut ilmu, ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hayy, Ya Qayyum. Engkau angkatlah masalah-masalah kami, ya Allah. Tunaikanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Angkat penyakit-penyakit kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, mencapai keridhaan Engkau, ya Allah. Bantulah segala bentuk daripada permasalahan kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Jikalau Engkau tidak menolong kami, siapa lagi yang akan menolong kami, ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hayy, Ya Qayyum. Berikanlah kami kebahagiaan, ya Allah, di dunia sebelum di akhirat, ya Allah. Berikanlah kami, ya Allah, kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusan kehidupan kami, ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hayy, Ya Qayyum. Panggillah nama kami sebagai orang yang Engkau ridhai, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, minta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, pengajian pada sore hari ini telah usai dan berjalan dengan lancar. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan atau hilaf dalam hal pengucapan maupun penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Baiklah, mari kita tutup acara kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq.